Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 11. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini jari pemenjara surgawi milik Lindong terus memutar-mutar ujung dari gunung Tante Ernie. Fluktuasi energi akibat sentuhan itu menjadi tidak teratur dan menimbulkan suara desahan yang luar biasa. Semua orang pada saat ini sampai menutup telinga mereka karena tidak kuat mendengarkan suara yang membuat bulu kuduk menjadi merinding. Bahkan Haisa sampai meremelek saking kerasnya suara yang ditimbulkan dari jari pemenjara surgawi yang memutar-mutar ujung gunung Tante Ernie. Sambil menutup telinga dan memegangi kepalanya, Haisa pun berkata dalam hati, bagaimana mungkin? Sialan, serangan Lindong itu sangat kuat. Jika serangan itu diarahkan padaku, pasti aku akan langsung mati. Dan tiba-tiba saja, makduar. Ledakan keras pun terjadi di langit, dibarengi dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Kepulan asap tebal pun muncul, karena pada saat ini gunung Tante Ernie dan juga jari milik Lindong sudah menghilang dari lokasi pertempuran setelah ledakan keras tadi. Namun Hua Feng sendiri masih diam mematung sambil mengepalkan tinjunya. Rambutnya pun pada saat ini sudah acak-acakan, dan seketika Hua Feng seperti orang yang kebingungan. Anak buah dari Hua Feng yang berada di belakang Wumo terlihat syok dengan apa yang mereka lihat saat ini. Sedangkan Wumo sendiri juga masih mengamati situasi. Namun dia berkata dalam hati, hanya melihatnya sekilas saja, aku sudah tahu siapa yang akan menang. Di sisi lain, Lingxi kali ini terdiam seperti patung. Dia bertingkah bagaikan orang yang baru saja bertemu dengan monster yang mengerikan. Tidak dapat bergerak dan tidak tahu harus berbuat apa. Tatapan mata Lingxi benar-benar menunjukkan sebuah rasa tidak percaya. Dia kemudian berkata dalam hati, ya Tuhan, serangan Lindong ini tidak hanya menggunakan kekuatan selevel Nirwana, tapi ternyata dia juga bisa memukul telak kekuatan Hua Feng. Karena pada saat kekacauan di udara tadi terjadi, Lingxi melihat bahwa jari pemenjara milik Lindong telah berhasil menghancurkan gunung Tante Ernie yang dibentuk oleh Hua Feng sebagai pertahanan. Dan dalam sekejap, Hua Feng pun mengaktifkan tubuh emas Nirwana. Jika dia terlambat sedikit saja mengaktifkan tubuh emas Nirwana, maka Hua Feng sudah dipastikan akan mengalami cedera yang cukup parah. Dan kemungkinan terburuknya adalah kematian. Karena jari milik Lindong itu mampu membanting Hua Feng dalam satu serangan. Meskipun pada akhirnya Hua Feng dapat menghancurkan jari milik Lindong dengan pukulan tubuh emas Nirwananya, namun dia sendiri juga terpental puluhan langkah. Maka artinya Lindong adalah pemenang dalam taruhan ini. Lingxi pun menoleh pada Liu Yuan untuk memastikan bahwa dirinya tidak bermimpi dan benar Lindong adalah pemenangnya. Liu Yuan pun menjawab iya, Lindong sudah menang. Mendengar kata-kata dari Liu Yuan itu, Lingxi kembali membatu. Matanya kembali menunjukkan tatapan kosong karena sepertinya Lingxi ini adalah tipe manusia yang sering kesurupan. Dikit-dikit bengong, dikit-dikit ngalamun. Dan di dalam benaknya, Lingxi berkata, sepertinya aku salah karena telah meremehkan dia sebelumnya. Bahkan aku sempat menatapnya dengan tatapan yang sinis. Dan seketika, Lingxi benar-benar kesurupan leak dari Bali. Di sisi lain, Liu Xuan dan Tang Xuang juga bengong. Tidak hanya mereka berdua saja, bahkan semua orang juga bengong. Yang menunjukkan raut wajah senang hanyalah Moti, karena dia sudah yakin jika Lindong pasti bisa. Sambil tertawa, Moti pun berkata, hahaha, bagaimana? Sudah aku katakan sejak awal bukan? Jika Lindong itu bukanlah orang yang bisa kalian remehkan. Sampai beberapa menit Tang Xuan masih saja bengong. Wajahnya seketika menjadi merah karena malu. Tang Xuan pun teringat bahwa sebelumnya saat dia bertemu dengan Lindong untuk pertama kali, dia berpikiran bahwa Lindong hanyalah bocah kecil yang ingin menumpang untuk bisa menyelinap ke lembah batu petir bersama dengan tim Tang Xuan dan juga Moti. Bahkan Tang Xuan sempat menggodanya, yang pada akhirnya dia sendiri yang saat ini kena mental setelah melihat kekuatan asli dari Lindong. Trio Moling yang barusan menyaksikan kekuatan Lindong juga tidak heboh, karena mereka sudah paham siapa Lindong sebenarnya. Jika Lindong sudah berkata bisa, dia pasti bisa. Menurut Duyun,
Sebentar lagi, status dari Lindong akan setara dengan Liu Yuan dan juga yang lainnya. Bahkan malah lebih tinggi dari mereka. Karena saat ini, Lindong sudah berhasil mengalahkan kultivator di level Nirwana, yang bahkan Liu Yuan dan juga Ling Xi saja tidak mampu mengatasinya. Dan menurut Moling, suatu saat nanti Lindong pasti akan menjadi tokoh yang paling berpengaruh di wilayah Yangzheng. Karena pertarungan sudah berakhir, Lindong pada saat ini berdiri tegak dengan baju yang compang-camping sambil memberikan hormat pada Hua Feng. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati dari senior karena bersedia mengalah." Semua orang kini masih panik menunggu jawaban dari Hua Feng. Apakah dia mau mengakui kekalahannya dan memegang ucapannya untuk mengizinkan kelompok dari Yangzheng memasuki lembah batu petir? Semuanya pun harap-harap cemas dengan apa yang akan dikatakan oleh Hua Feng, karena mereka semua sebenarnya juga masih tidak percaya bahwa Hua Feng akan kalah dari Lindong. Namun pada saat ini Hua Feng sendiri masih terdiam. Dia pun melihat ke arah Lindong dengan tatapan mata yang masih tidak percaya bahwa dirinya kalah dari bocah selevel puncak manifestasi. Karena Hua Feng tidak segera memberikan kata-katanya, Lindong pun akhirnya bertanya, "Bagaimana taruhannya senior? Apakah masih sah?" Hua Feng tidak segera menjawab. Namun dia malah berkata dalam hati, "Pukulan terkuatku bahkan tidak berdampak padanya." Padahal kekuatan dalam tingkatan Nirwana itu sangatlah kuat. Dan tidak lama kemudian, dengan suara yang agak berat, Hua Feng mengatakan, "Tidak aku sangka aku akan kalah bertaruh dengan puncak manifestasi sepertimu hari ini. Sekarang, karena taruhannya sudah ditetapkan dari awal, maka aku Hua Feng akan menepati janji yang telah kubuat. Dinasti Xuanbing kami tidak akan menghalangi rombongan dari Yangzheng untuk memasuki lembah batu petir." Kemudian Hua Feng pun melirik ke arah Wumo dan dia mengatakan, "Namun itu tidak termasuk dinasti Dawu, karena tampaknya mereka tidak ingin melibatkan kami." Dan tiba-tiba saja, sambil tersenyum Wumo berkata, "Aku juga setuju dengan taruhan sebelumnya. Jika sampai kami mengingkarinya, itu sama saja kami tidak memiliki kehormatan lagi." Ling Xi kali ini sudah sadar dari kesurupannya, dan dia melihat ke arah Liu Yuan sambil tersenyum. Begitu juga dengan Liu Yuan yang tersenyum pada Ling Xi. Dan semua orang pada saat ini bersorak riang gembira. Mereka meneriakkan nama Lindong secara serempak, seolah mulai hari ini Lindong adalah idola baru bagi mereka semua. Hua Feng pun kini berjalan di antara orang-orang yang bersorak merayakan kemenangan hari ini. Dia pun melintas di depan Wumo sambil melirik dan berkata, "Bocah itu tidak sesederhana yang kita lihat. Seni bela diri yang dia lakukan sebelumnya itu mungkin telah mencapai kekuatan tempur tingkat tinggi. Dan yang paling mengejutkanku adalah walaupun dia berada di puncak manifestasi, tapi dia bisa menahan energi yang begitu menakutkan." Pada saat ini Lindong sedang disambut dengan senang hati oleh Ling Xi dan juga Liu Yuan atas kemenangan besar yang telah dia capai. Sementara di sisi lain, Wumo berkomentar soal Lindong. Dia sepertinya telah berlatih seni bela diri pemurnian tubuh yang cukup baik. Dan ini agak mirip dengan tubuh emas Nirwana. Tapi harus kuakui, dia memang bukan orang sembarangan. Dan kini, dalam sekejap tingkah Hua Feng menunjukkan kekesalan tingkat tinggi. Karena sejatinya, dia belum bisa menerima kekalahan dari seorang tingkat puncak manifestasi. Ini benar-benar memalukan untuk seorang Nirwana seperti dirinya. Hua Feng pun masih saja mengomel. Jika dirinya benar-benar bertarung dengan Lindong, pasti Lindong itu tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hua Feng pun merasa jika pada saat ini Lindong hanya beruntung saja. Wumo pun hanya berkomentar, Oke. Sementara Hua Feng sambil bersiap meninggalkan tempat ini pun, dia masih terus mengomel. Bagaimanapun juga perbedaan Nirwana dan manifestasi itu sangat jauh, dan itu bukanlah kesenjangan yang sederhana. Dan tidak lama kemudian Hua Feng mengajak semuanya untuk segera pergi. Saat ini mereka akan mengalah dulu. Namun untuk siapa yang akan mendapatkan kunci kuno, itu akan menjadi persaingan baru di dalam lembah batu petir.
Setelah berkata seperti itu, kelompok Huafeng dan juga Wumo segera pergi dengan cepat untuk memasuki lembah batu petir. Pada saat kelompok dari dinasti Xuanbing dan juga Dawu menghilang, kali ini Liu Yuan mengajak Lindong untuk segera masuk juga ke lembah batu petir itu. Namun Lindong menjawabnya, "Tunggu dulu, karena pada saat ini Lindong akan pergi sebentar." Setelah Lindong kembali, rupanya dia sudah berganti kostum karena dia baru saja berbelanja di Malioboro. Lindong dengan kostum barunya ini menyapa semuanya dan mengajak mereka masuk ke dalam lembah batu petir. Sementara Moling kini berkata, "Wow, baju baru." Dan untuk saat ini, yang menjadi pimpinan dari kelompok Yang Cheng adalah Lindong. Dia, trio Moling, Moti, dan juga orang-orang terdekat Lindong berada di barisan terdepan. Tang Xuan yang mengikuti di belakang Lindong, wajahnya sekali lagi menjadi merah dan dia berkata lirih, "Sekarang malah aku yang tampak menyelinap ke lembah batu petir berkat bantuannya." Tidak lama kemudian kelompok dari Yang Cheng benar-benar masuk semua ke dalam lembah batu petir untuk berburu harta karun di sana. Dan pada saat ini di tempat bekas pertarungan Lindong dengan Huafeng, terlihatlah sebuah lekukan tanah yang cukup besar akibat tekanan dari jari pemenjara surgawi. Tidak lama setelah itu muncullah sebuah cahaya hijau berkelip-kelip. Dan kemudian sekali lagi cahaya itu berubah menjadi wanita cantik bergaun hijau yang sering muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Wanita itu kemudian berkomentar, "Dengan kekuatan tempur seperti itu di puncak manifestasi, akan sekuat apa ya jika dia mencapai tingkat nirwana? Tidak aku sangka aku akan menemukan orang seperti itu di tempat ini." Gadis cantik misterius itu kemudian melihat ke tempat lain dengan tatapan mata ungu yang cantik dan tajam. Dan dia kali ini berkata dalam hati, "Di belakang pegunungan ini seharusnya ada lebih banyak orang yang kuat sedang bersembunyi." Wanita cantik itu pun meregangkan otot-ototnya untuk sejenak karena keseringan bersembunyi. Dan tidak lama kemudian dia pun memasuki lembah batu petir. Di tempat lain yang masih kawasan pegunungan dari Leian ini terlihatlah sekelompok orang yang bergerak dengan cepat. Mereka pada saat ini sepertinya juga akan segera memasuki lembah batu petir untuk memperebutkan kunci kuno. Salah satu orang dalam kelompok itu kemudian berkata, "Sepertinya gadis itu telah menemukan kita." Dan orang yang sepertinya pimpinan mereka pun menjawabnya, "Jangan khawatir, kita pasti akan mendapatkan kunci kuno itu. Harta karun itu bukanlah harta biasa. Jika kita berhasil mendapatkannya, bahkan 100 dinasti sekalipun, pasti kita bisa mengalahkan mereka semua." Dan sekali lagi salah satu dari mereka menjawabnya, "Tidak aku sangka, bahkan dinasti Xuanbing dan juga Dawu, mereka datang ke sini. Kedua dinasti itu cukup merepotkan." Namun pimpinan dari mereka itu menjawab, "Hah? Cuma ada 2 orang saja yang berada di ranah nirwana. Ini tidak terlalu merepotkan. Dinasti mereka tidak akan ada artinya di mata dinasti Moyan kita." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya orang-orang dari dinasti Moyan ini? Karena mereka terlalu percaya diri yang bahkan meremehkan kekuatan dari dinasti Xuanbing dan Dawu. Tampaknya mereka bukan orang sembarangan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.